Halo semuanya. Jadi kemarin aku sempat ngadain polling kecil-kecilan di YouTube dan di komunitasku yang ada di WhatsApp juga. Intinya adalah menanyakan medsos apa aja yang selama ini bikin kalian relapse dan kembali ke kecanduan PMO. Dan surprisingly, ternyata hasilnya kayak gini. Oke, terlepas dari apapun itu medsosnya, di video kali ini aku mau ngomongin tentang bagaimana agar dirimu sebagai seorang pecandu PMO bisa lebih wise, bisa lebih bijak dalam penggunaan sosial media. Kenapa? Mungkin aja selama ini penggunaan sosial mediamu hanya akan membuat dirimu atau membuat kecanduanmu enggak sembuh-sembuh. Oke, halo semuanya, nama aku Nanda dan di sini aku punya misi untuk bantuin kalian yang sedang kecanduan PMO untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dengan cara mengganti habit buruk kalian tadi dengan habit yang lebih positif. Poinnya bukan menghilangkan, bukan melawan habit yang buruk tersebut, tapi untuk mengganti dengan habit yang lebih positif. Nah, mungkin kalau kalian selama ini masih bingung dengan gimana caranya, kamu bisa download ebook 90 hari bebas PMO pornografi yang tertulis berdasarkan pengalaman sendiri. Kamu bisa download ebook ini gratis di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Atau kamu bisa join di komunitasku yang aku bentuk di WhatsApp. Tinggal klik aja, nanti kamu isi aplikasinya. Kalau aplikasi yang kamu kirim sesuai dengan kriteria yang ada di komunitas, otomatis pasti akan langsung diterima. Oke? Sampai jumpa di komunitas ya. Kita kembali lagi ke penggunaan sosial media ya. Apalagi buat kamu yang sedang kecanduan PMO. Nah, penggunaan sosial media ini ada hubungannya dengan neurochemical yang ada di dalam otak kamu, yang ada di dalam kepala kamu, yang bernama, pasti kalian udah nggak asing lagi ya, bernama dopamin. Oke, banyak banget orang-orang yang salah paham ya tentang dopamin. Sebenarnya banyak yang bilang kalau dopamin itu adalah kayak hormon yang buruk, hormon yang seharusnya dihindari. Jangan terlalu banyak nonton ini, nanti kebanyakan dopamin yang akan dirilis. Jangan kebanyakan nonton porn, jangan kebanyakan social media, nanti banyak dopamin yang akan dirilis. Ya itu benar. Tapi sebenarnya dopamin itu juga gini, ibaratnya hormon yang ada di dalam diri tubuh kita ini sifatnya netral ya. Sebenarnya hormon dopamin ini juga berfungsi lebih erat kaitannya dengan saat kita mengejar goals. Kalau kita punya goals, kalau kita punya ibaratnya tujuan, cita-cita gitu. Nah, si hormon dopamin ini akan membantumu untuk feeling excitement atau punya kebahagiaan untuk mengejar goals kamu itu. Katakanlah kamu punya goals untuk turun berat badan ya. Ketika dalam prosesnya kamu mengalami kayak banyak banget perubahan di dalam diri kamu, disitulah hormon dopamin itu dirilis sebenarnya. Dan banyak juga yang salah mengira kalau hormon dopamin itu dirilis ketika goals itu tercapai. Padahal ini salah. Sebenarnya hormon dopamin itu dirilis ketika kamu sedang mengejar goals tersebut. Dalam pengejaran goals tersebut, di perjalanannya, hormon dopamin itu akan dirilis sehingga membuat kamu selalu merasa excitement, selalu merasa kayak feeling senang, bahagia gitu. Setelah goals tercapai, nggak ada hormon dopamin yang dirilis sebenarnya. Oke, jadi sampai sini clear ya. Jadi sebenarnya dopamin itu bukanlah sebuah hormon yang buruk, karena dopamin ini yang membantumu untuk mencapai goals kamu. Nah, masalahnya adalah dopamin itu nggak mengenal apakah goals kita itu positif atau enggak. Apakah goals kita ini benar-benar sebenarnya membangun untuk diri kita atau enggak. Oke, let's say katakanlah kamu sedang scroll di sosial media apa ya, di TikTok lah, di Reels, di Instagram. Kamu scroll terus. Ketika kamu lagi scroll, di situ kamu berharap punya goals melihat sesuatu yang bikin kamu terkejut atau excitement. Ketika kamu scroll, ternyata kamu belum puas. Kamu scroll lagi, belum puas. Scroll lagi, belum puas. Nah, di prosesnya itu, proses scroll kamu, disitulah dopamin dirilis. Ketika kamu sedang excitement, berharap ada sesuatu atau berharap goals kamu untuk melihat suatu hal yang benar-benar wow, disitulah kamu merilis dopamin kamu. Disitulah sebenarnya dopamin itu bisa dibilang dikatakan jahat ya, karena dopamin dirilis pada hal yang salah. Banyak banget teman-teman yang kemarin curhat di Facebook Reels atau di TikTok gitu, ngelihat banyak banget video cewek-cewek joget. Oke, katakanlah kamu emang udah benar-benar stay off dari porn. Banyak juga cerita dari teman-teman yang udah berhenti dari pornografi, udah berhenti nonton bokep, tapi tetap aja relapse gara-gara ya seperti yang aku bilang tadi.
Gara-gara kepleset ketika lagi nongkrong di Facebook, kemudian dia scroll Facebook Reels, dia ngeliat ada cuplikan film-film semi Korea, film-film yang dewasa, film-film anime yang hentai gitu. Banyak banget. Sehingga menurutku gini ya, ketika kamu berpikir kamu udah stay off di porn, tapi sebenarnya kamu itu cuman mereplace hal yang sama atau mengganti hal yang sama dengan sosial media. Sekarang kita ngomongin tentang persamaan sosial media dan bokep ya. Ketika kamu dulu kecanduan bokep, katakanlah sekarang kamu udah sembuh kecanduan bokep ya. Hal yang sama adalah ketika kamu nonton bokep, kamu selalu mencari hal yang baru. Kamu gak puas pada satu video doang. Kamu nonton video yang hardcore, kamu nonton video yang katakanlah MILF, kamu nonton yang threesome. Kamu nonton dari video ke video lain, kamu melompat-lompat di situ. Sama halnya dengan ketika kamu scroll sosial media, apalagi di era short form sekarang. Kamu dengan mudah berharap ada sesuatu yang bikin kamu excited atau berharap sesuatu yang bikin kamu seneng dengan scroll terus kayak gitu. Dan persamaan kedua yang lain adalah sebenarnya sosial media dan porn itu adalah infinite loop, atau bisa dibilang kolam yang gak ada batasnya. Kamu bayangkan aja, kamu apakah bisa menonton porn semua katalog di situ? Gak akan bisa kan? Gak terbatas lah. Kamu menghabiskan nonton situs porn itu berapa jam, berapa hari, berapa bulan? Gak ada batasnya bro. Sama halnya dengan ketika kamu scroll di sosial media sebenarnya. Ketika kamu scroll TikTok, apakah kamu pernah ngalamin kayak kamu scroll itu sampai mentok? Enggak kan? Pasti akan selalu ada hal yang baru. Ada selalu hal yang baru yang bikin kamu merasa excited atau merasa bikin kamu berharap seneng. Dan problemnya yang kedua adalah ketika kamu selalu disuguhi oleh infinite loop yang gak ada habisnya itu, dan kamu berharap ada hal yang bikin kamu seneng, tapi ternyata ketika kamu scroll terus ternyata gak ada. Kamu scroll terus gak ada. Kamu benar-benar berharap, kok gak ada video yang seru ya? Terus. Kamu ngerasa kayak di dalam diri kamu gak ada yang puas, kayak gak ada yang terpuaskan dalam diri kamu. Kamu ngerasa unfulfilled, ngerasa selalu ada yang kurang gitu loh. Sama halnya dengan ketika kamu nonton porn, gak akan pernah kamu bisa puas dengan satu porn doang. Itulah persamaan antara ketika kamu kecanduan sosial media dan kecanduan porn. Sebenarnya ketika kamu udah bilang kamu udah berhenti kecanduan porn, kemudian kamu cuman mengganti waktu kamu nonton bokep dengan scroll di sosial media, yaitu way much better emang. Tapi kalau misalnya ketika kamu scroll sosial media dan itu berdampak pada otak kamu itu sama dengan ketika kamu nonton porn, sama aja kayak gitu. Gak ada bedanya menonton sesuatu yang less ekstrim dibandingkan ketika kamu kecanduan porn. Tapi efeknya di dalam otak kamu, di dalam diri kamu sama aja. Jadi kalau kamu ngerasa selama ini kamu udah berhenti nonton bokep, tapi kamu masih aja nonton sosial media dan berharap di dalam diri kamu, di dalam otak kamu gak bisa ngerasa efek dari reboot, atau bisa dikatakan kamu gak bisa meriset otak kamu, ya karena itu dampak dari sosial media. Sebuah teknologi itu adalah sebuah senjata ya. Jadi tergantung dari siapa yang makai. Dan teknologi itu kan sifatnya netral ya. Sosial media itu netral. Kamu bisa memanfaatkan itu untuk hal baik, kamu bisa terpengaruh juga oleh hal-hal buruk di sosial media. Dan saranku ya, kalau kamu bukanlah seorang yang profesional di sosial media, kamu bukan seorang selebgram, kamu bukanlah seseorang yang bekerja atau menggunakan sosial media untuk hal produktif, aku sangat menyarankan untuk menghapus sosial mediamu atau rehat dulu, lakukan detox di sosial media kamu. Dan kalau kamu selama ini ngerasa juga YouTube adalah aplikasi yang bikin kamu selalu relapse, kamu gak usah nonton video ini, kamu gak usah nonton video-videoku, hapus aja aplikasi YouTube. Itu akan sangat jauh lebih baik untuk diri kamu. Kalau kamu memang benar-benar serius dengan recovery kamu, dengan kamu ingin meriset otak kamu agar kembali ke fungsi yang normal, kamu harus benar-benar total di sini. Kamu gak boleh setengah-setengah. Aku gak bilang kamu untuk
off social media selamanya ya. Katakanlah 30 hari, 60 hari, 90 hari, lakukan detox di situ. Kemudian ketika kamu udah sampai di 30 hari, kamu udah benar-benar melakukan detox, kamu bisa DM aku, kamu bisa email aku, dan bercerita apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Pasti kamu akan merasakan dampak yang sangat luar biasa. Kamu harus punya sebuah pengorbanan di sini ya. Kalau kamu memang benar-benar serius untuk kesembuhan di otak kamu, kesembuhan di dalam diri kamu. Ya menurutku sih, kalau kamu masih kecanduan sosial media ya sama aja. Kamu masih tetap, efeknya yang ada di dalam otak kamu ini loh, masih sama aja. Sama aja dengan efeknya ketika kamu masih kecanduan bokep. Kamu merasa kayak nggak pernah puas, kamu merasa pengen terus kayak gitu. Itu dampaknya sangat luar biasa di dalam otak kamu. Dan ketika kamu sedang detox, ketika kamu sedang katakanlah off, menghapus sosial mediamu 30 hari, 60 hari, gunakan waktu itu untuk hal yang produktif. Gunakan waktu itu untuk hal yang benar-benar kamu pengen kejar. Kamu bisa workout, kamu bisa menulis, kamu bisa melakukan hal yang selama ini nggak bisa kamu lakukan hanya gara-gara waktu kamu tersita oleh sosial media dan nonton bokep. Dan ketika kamu udah kembali lagi di sosial media, gunakanlah sosial media dengan bijak. Gunakan untuk networking, gunakan untuk membuat karya, untuk bikin konten. Oke, jadi kesimpulan video ini adalah kalau kamu ngerasa udah off nonton bokep, udah off nonton porn, tapi kamu rasa nggak ada perubahan di dalam otak kamu, nggak ada perubahan di dalam diri kamu, mungkin udah saatnya kamu off social media, off selama beberapa hari, selama beberapa bulan, 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan lihatlah ketika kamu udah kembali lagi, ketika katakanlah udah 30 hari kamu kembali, apa perubahan yang ada di dalam diri kamu? Pasti kamu akan merasakan suatu hal yang sangat-sangat hebat, suatu hal yang sangat-sangat berbeda dibandingkan dengan diri kamu. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.